Ini juga yang sering digunakan oleh para ulama untuk kemudian mengambil istinbat mengenai dalil hukum niqab atau cadar. Sebagian ulama menyatakan cadar itu wajib, tapi mayoritas ulama menyatakan cadar itu sunnah. Artinya kalau menggunakan cadar insya Allah berpahala. Tapi kalau tidak menggunakan cadar itu tidak berdosa. Jadi mungkin sebagian kita ada yang sudah memakai cadar, alhamdulillah itu sunnah, insya Allah berpahala. Tapi juga jangan menyerang mereka yang tidak menggunakan cadar, karena bisa jadi dipandang sunnah. Di antaranya apa? Dalil ini. Karena cadar itu ketika dipakai maka tidak harusnya menggugurkan ayat ini, karena boleh dipandang. Tapi kenapa Allah tetap menyuruh laki-laki menundukkan pandangan, padahal diwajibkan cadar bagi para wanita? Ini pendapat para ulama menyatakan cadar itu tidak wajib tetapi sunnah, karena buktinya kita masih diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau cadar itu wajib maka harusnya dibolehkan saja lihat kok ketutupan, gitu ya. Ini diantara tafsiran para ulama mengenai cadar dan dilihat dari ayat ini. Maka mayoritas menyatakan sunnah dan tidak perlu diusik-usik gitu. Silakan pilih saja antara wajib dan sunnah. Yang perlu diusik adalah mereka yang tidak pakai jilbab itu. Ini ada, kemarin saya ditanya, Ustaz, gimana sih hukumnya sebetulnya celana cingkrang? Kemudian hukumnya isbal, karena kita itu sunnah. Dan kalau saya dipermasalahkan, kita yang dalam celananya di atas mata kaki, alhamdulillah, insya Allah berpahala kalau niatnya untuk mengikuti Nabi SAW. Tapi juga jangan kita meremehkan, merendahkan mereka yang celananya masih di bawah mata kaki, karena bisa jadi ada kebutuhan lain, pekerjaan dan seterusnya. Yang perlu dipermasalahkan adalah mereka yang celananya yang roknya di atas dengkul. Ya roknya di atas dengkul, yang laki-laki masih pakai celana di atas dengkul kan masih ada. Enggak usah kita berdebat urusan yang memang jelas ada dalil. Tapi jangan kita merasa kita yang sudah pakai di atas mata kaki udah jalan ahli surga aja gitu. Ya. Belum tentu. Bisa jadi yang celananya melorot gitu ya, yang celana di bawah mata kaki ternyata dia ada pada Allah lebih mulia dari Allah, kita nggak tahu. Jadi jangan pernah merasa sudah paling soleh. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara orang-orang yang mensucikan diri, mereka akan Allah permudah untuk melaksanakan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbihi fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Jadi ada kaitan erat antara sholat dengan hati. Orang yang hatinya cenderung baik maka mudah untuk melaksanakan sholat, gak berat. Tapi kalau orang yang hatinya bermasalah, pergi naik sepeda dari Cilengsi ke Jakarta, wah, naik gunung gede 2958, Pangrango 3900, 3019, Gunung Ciremai 3078, wah, melangkah kaki dari rumah ke masjid padahal cuma berapa meter, nggak kuat, kan gitu. Dari rumah ke masjid cuma sekian meter, nggak bisa. Dari sini pergi ke Jakarta bisa, nggak bisa bangun pagi katanya. Kalau sholat subuh itu berat banget. Tapi naik pesawat jam 5, jam 3 sudah ada di bandara, bisa. Kan gitu. Sholat subuh berat. Tapi di telepon sama bosnya, besok kamu datang ya ketemu saya jam 5 pagi. Kalau kamu datang jam 5 pagi saya kasih bonus. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Artinya gak ada alasan sebetulnya. Tinggal kita manage saja. Kalau memang berat, ya tidurnya jangan terlalu malam. Tidurnya misalnya habis isya sudah tidur, misalnya kalau berat bangun subuh kan begitu. Atau jangan makan terlalu banyak, udah malam makan belum? Gimana? Berat.
masjid, nggak betah rasanya kalau tidak ke masjid. Kalau kita sudah ada kecenderungan di sana, mudah-mudahan itu ada kebaikan bagi kita. Ya, mudah-mudahan itu ada kebaikan. Nggak ingin gitu. Walaupun ini kalau kita merenungkan, saya isi di sini tahun berapa ya? Dari tahun berapa? Wajahnya kelihatannya nggak asing semua ini, belum banyak wajah baru. Wajahnya wajah orang lama sebenarnya. Padahal kelihatannya sektor 7, sektor 6 ini pertumbuhannya dahsyat. Nah ini juga perlu jadi renungan buat kita. Kenapa masjid kita misalnya orang-orang berjamaah mulai mungkin karena hujan. Kalau sekarang lagi hujan. Jadi banyak jemaah tetap, jemaah tetap. Nah jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat ini menjadi indikator. Indikator orang itu hatinya bersih atau tidak, maka dilihat dari sholat. Dan sholat ini menjadi indikator pertanyaan penduduk surga. Kita tahu di dalam sebuah surat, saya lupa surat apa. Fi jannati yatasaalun ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin in ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Mereka yang diberikan kitab dari tangan kanan, kemudian di dalam surga mereka bertanya-tanya. Apa yang ditanya? Ma salakakum fi saqar. Kenapa ente ada dalam neraka Saqar? Apa kata penduduk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami di sini karena kami dulu tidak melaksanakan sholat. Kita mau yang nanya apa yang ditanya, Pak? Mau yang nanya apa yang ditanya? Yang nanya ya. Kamu penduduk surga ya di dalam ayat ini tuh gitu. Fi jannati, mereka di dalam surga, kemudian mereka bertanya-tanya. Masalah kamu bisa kenapa ente ada dalam neraka? Artinya bisa terjadi dialog. Mungkin dialog lainnya tuh yang gak terekam. Gimana saya di situ? Di sini ada banget ini gitu ya. Di sini makanannya galau aja ada. Makan apa di situ? Dan di antara penduduk neraka yang jelas di dalam neraka adalah mereka yang sulit melaksanakan sholat. Maka sholat ini bukan masalah profesinya apa. Oh saya mah bukan ustaz, gak perlu sholat gitu. Begitu. Saya mah bukan ustaz, gak perlu belajar bacaan sholat. Ya, ini kewajiban. Maka jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Allah juga berfirman bahwasanya di antara keberuntungan orang-orang yang menyucikan diri adalah mereka mampu mengingat Allah dan mampu mengerjakan sholat. Makanya kalau kita mengkaji hadis-hadis tentang sholat, bayangkan ada orang sehari berenang, ada sungai gitu ya, dan orang itu mandi 5 kali sehari. Kira-kira bersih nggak? Bersih. 5 kali sehari. Bapak mandi berapa kali sehari? 2 kali kalau ingat. Kalau ingat sekali. Ini 5 kali Pak. Masya Allah. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya bisa. Nah jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya keberuntungan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Di antara cara menyucikan jiwa kita adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu kata para ulama adalah riyadhus shalihin, taman-taman surga. Majelis-majelis ilmu seperti ini kita bisa saling mengingatkan, kita saling ketemu saudara-saudara kita. Yang mudah-mudahan di antara kita ada yang saling mengingat. Jadi ketika ada di antara kita masuk surga, ada teman majelis ilmunya yang tidak ada, maka bisa bertanya pada Allah, ya Allah, teman saya mana? Ustaz saya mana? Kemudian teman sebelah saya mana yang biasa kalau dia lagi di majelis dia agak ngantuk kan saya colek, begitu juga sebaliknya ya. Kalau saya lagi ngantuk saya colek. Makanya Masya Allah, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan suka kasih tahu tetangganya, kalau kamu sedang ke majelisnya Rasulullah, saya sedang berhalangan hadir, tolong kasih tahu saya. Nabi bilang apa? Begitu juga sebaliknya. Tetangganya Umar kalau sedang berhalangan, maka Umar nanti
yang tadi Nabi bilang ini. Saking ingin menjaga agar tetangganya juga kita bisa bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Maka katakanlah pada Firaun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan dan engkau akan terpimpin ke jalan Tuhan agar kau takut kepadanya. Surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19. Karena Firaun ini dulu menyatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Sikap sombong itu mengeraskan hati. Terlalu banyak ketawa itu mengeraskan hati. Jadi hati-hati. Makanya pelawak itu biasanya umurnya nggak lama. Masalah di hati. Masalah di liver. Tiba-tiba meninggal dunia, olahraga meninggal, beberapa kasus gitu ya. Karena mungkin aktivitasnya terlalu sering tertawa. Justru yang dibutuhkan oleh orang beriman itu sering-seringlah menangis. Bahaya kalau kita sudah lama tidak menangis. Bedanya rakyat Allah biasanya. Kita sedang berdua bersama dengan Allah berkhawat, sholat malam misalnya berdua menangis, kita tidak bisa menangis. Itu mah tanda bahaya. Makanya Masya Allah, Nabi beberapa kali meminta pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, wahai Abdullah bin Mas'ud, ta'al, sini. Ada apa ya Rasulullah? Bacakanlah ayat Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud bingung dong. Ya Rasulullah, Al-Quran turun kepada engkau, kenapa engkau tidak saya bacakan? Saya ingin mendengarkan bacaan dari. Ternyata apa tujuannya? Nabi ingin meminta taujih Rabbani dari seorang Abdullah bin Mas'ud. Nabi jelas hafal ayat itu. Nabi jelas tahu ayat itu. Kenapa Nabi ingin meminta Abdullah bin Mas'ud? Bisa jadi karena Nabi rindu, ingin bisa merasakan Al-Quran dari orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Begitu Abdullah bin Mas'ud selesai membacakannya, Nabi meleleh air matanya. Jenggotnya basah dengan air mata. Sangat mudah Nabi menangis, sangat mudah Abu Bakar menangis. Bagaimana dengan kita? Jangan terlalu keras hati kita. Dan kekerasan hati itu berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Karena manusia paling mudah terjerat dengan penyakit yang namanya hasad. Jangankan manusia biasa, anak Nabi lah. Dosa pertama di bumi ini dosa apa? Hasad. Pembunuhan itu dosa setelah hasad. Qabil kan awalnya apa? Hasad, iri. Tetangga punya motor baru, kegerahan dia. Orang baru kerja aja punya motor baru. Tetangga punya mobil baru, ini kerja apaan sih? Kan gitu. Tetangga ningkatin rumahnya, sombong banget sih orang baru pindah aja udah ningkatin rumah. Saya aja 10 tahun istiqomah rumah begini. Dia baru pindah udah ditinggalin rumahnya. Iri hasad. Padahal kan kita punya mobil baru, alhamdulillah ada TB-nya yang baru, kan gitu. Alhamdulillah ada opsi. Kalau ternyata kita lagi butuh, ada opsi. Alhamdulillah. Syukurin aja, Pak, senangin. Kita senang, jangan kebalikan gitu. Sedih melihat orang senang, senang melihat orang sedih. Kata tazkiyah, kata para ulama, berasal dari kata an-nama, yakni berkembang, al-barakah, dan juga semakna dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka tazkiyah selain penyucian juga ada keberkahan di dalamnya, juga ada bertambahnya kebaikan, juga ada perkembangan. Artinya orang yang bisa menyucikan hatinya, dia cenderung bertambah keinginannya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati juga. Ada orang yang merasa saya dengan menjauh dari Allah, nggak sholat, nggak ngaji, rezeki saya makin lancar.
bisnis saya makin oke. Ternyata itu malah membawa kesengsaraan di ujungnya. Jadi kita harapkan justru harta yang datang kepada kita harta yang berkah. Saya dulu punya murid Pak, di pesantren itu anaknya polisi. Ada polisi, kita tahu mungkin ada pandangan agak miring tentang polisi. Tapi ini anak Masya Allah. Jadi sejak dia masuk sampai sekian tahun gitu ya, dan saya menjadi wali asramanya waktu itu, ini anak selalu di masjidnya paling depan. Soleh banget, soleh luar biasa. Sampai saya bisa menanya, karena saya kebetulan wakil wali asrama waktu itu ketemu ibunya. Ibunya jilbab panjang gitu. Saya nanya aja Isra, ibu gimana mendidiknya? Ini anak Masya Allah soleh banget. Apa kata ibunya ini? Dia bilang gitu, saya sejak menerima lamaran bapaknya, itu masih polisi kelas itulah biasa gitu ya. Saya sudah mengazabkan dalam hati karena pandangan-pandangan diri. Saya sudah bilang kepada dia, kalau kamu mau saya terima lamarannya, satu saja syaratnya, jangan pernah bawa uang yang bukan hak kamu ke dalam rumah. Jadi istrinya tuh setiap suaminya pulang yang pertama kali dulu itu kantongnya. Kalau ada uang bukan senang. Kalau ada uang dipertanyakan, ini uang apa? Dari mana? Halal enggak? Gider suaminya. Jadi gak berani bawa macam-macam. Jadi istrinya lebih memilih hidup sengsara daripada kamu uang-uang. Karena kaitannya dengan apa? Dengan pendidikan nantinya, dengan kualitas anaknya. Dan ternyata benar Pak, Masya Allah. Jadi tidak semua polisi buruk, gitu. Ada polisi baik itu banyak. Salah satunya yang ditemukan itu, Masya Allah, lulus. Hasilnya apa? Anaknya luar biasa. Anaknya luar biasa, soal luar biasa. Karena rezeki yang dibawa selalu diikhtiarkan rezeki yang halal. Kita mungkin bisa bawa rezeki haram. Orang akan melihat kita hebat, keren, tapi ingat, Allah tidak akan pernah salah perhitungan. Nanti mungkin dampaknya terjadi pada apa? Anak. Dampaknya terjadi pada apa? Retaknya hubungan. Suami istri makin hari makin panas, tegang. Semakin bertambahnya harta, rumah itu makin tidak nyaman. Ada yang gitu? Banyak. Banyak yang seperti itu. Maka perlu kita renungkan, jangan sampai kita membawa barang-barang haram masuk ke dalam rumah kita. Sepeser pun jangan sampai, karena nanti menjadi darah, menjadi daging. Apalagi kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Ketika Imam Nawawi bercerita dalam bab taubat, beliau bilang apa? Urusan kepada Allah itu gampang. Minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulanginya, selesai. Istighfar banyak-banyak, selesai. Tapi urusan sama manusia nggak akan pernah selesai kalau kita belum ke orang yang bersangkutan, belum minta maaf, mengembalikan barang curian dan seterusnya. Lebih ribet urusan sama manusia. Karena ini nanti akan menyebabkan seorang itu muflis, bangkrut. Kalau lebih lanjut, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Ada orang senang utang, ternyata ada orang ini. Jadi dia utangnya di mana-mana, dan dia tidak berpikiran buat mengembalikan. Dan akhirnya dia biasa saja gitu. Padahal ternyata dia tuh kerja susah, hidupnya makin lama makin gara-gara dia sengsara muter-muter gitu aja. Padahal bisa jadi kesulitan dia karena apa? Karena doa orang-orang yang terzalimi. Bagi kita yang punya piutang, itu insya Allah pahala bagi kita. Selama orang itu menolak bayar, selama itu juga Allah mengerjakan pahala buat kita. Apalagi ketika kita membebaskan pahalanya besar banget. Tapi sebaliknya orang yang tidak berniat membayar hutang, selama itu juga dia akan berdosa. Makanya hutang itu jangan dilama-lamain. Karena orang hutang ke kita belum tentu dia punya uang sebetulnya. Betul? Kita pinjam 100.000, mungkin uang di kantong dia itu cuma 100.000 tuh. Tapi karena dia memandang persaudaraan, dia memandang kita sebagai teman ngajinya, dikasih. Kemudian orang ketika ngutang jadi kucing, begitu 100.000 doang. Ini kan yang merusak pertemanan.
Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala doa. Maka urusan hablum minan nas ini juga menjadi penting. Bisa kata Syekh di sini. Yang pertama beliau fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bahkan penyakit jasmani seperti kanker. Saya tadi baru ngobrol dengan istri itu pagi-pagi. Istri saya cerita, dia dari temannya yang dokter dan dokter. Ternyata tiap kita itu punya potensi kanker sebetulnya. Setiap kita di tubuh kita ini ada potensi kanker. Nah, yang menyebabkan kanker itu kemudian muncul dengan yang menggerogoti tubuh ketika stimulannya itu masuk. Di antara stimulan yang paling berbahaya itu ternyata katanya itu makanan-makanan yang dibakar, kayak sate, ayam bakar mana enak-enak lagi apa ya? Yang enak-enak ternyata berpotensi untuk memicu kanker. Nah ternyata itu potensinya itu ada di dalam diri kita. Cuma mau distimulan nggak? Kalau kita bisa mencegah makanan itu, insya Allah tidak keluar. Atau visi kita memang misalnya makan itu tapi imunitas yang melawan kanker itu juga kuat. Yang jadi masalah kalau yang melawan kankernya itu tidak kuat. Nah ternyata penyakit hati juga demikian. Di dalam diri kita Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi maksum, kalau kita maklum. Nabi maksum kenapa? Karena jatah untuk setan sudah dihilangkan oleh Allah. Nabi dicuci, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci oleh malaikat. Dan Nabi Allah jaga sejak kecil. Pengen nonton layar tancap, pengen nonton hiburan gitu itu dia ceritanya. Nabi mau nonton hiburan, tiba-tiba Allah tidurkan nggak jadi. Allah jaga sejak kecil. Kalau kita nggak ada di sini yang sempat dibelah dadanya, Pak. Kalau ada kita butuh bukti gimana? Gak ada kita. Maka potensi itu kita cegah dengan apa? Dengan melembutkan dan mensucikan hati kita. Karena jatah setan itu masih ada dalam diri kita. Dan setan akan menyerang titik terlemah kita. Kalau laki-laki itu gak jauh dari 3 tak gitu kan. Harta, wanita. Kalau anak sepeda tambahannya satu lagi sepeda. Harta, sepeda. Mungkin dia bisa lewat 3 tapi nggak bisa lewat kalau pengen upgrade sepeda gitu. Punya tabungan dikit sepeda di upgrade macam-macam ya. Sampai teman saya punya sepeda, harga sepedanya murah 5 juta, upgrade-nya 10 juta. Jadi upgrade-nya lebih mahal daripada harga sepedanya. Luar biasa ada kayak gitu. Kalau udah senang udah punya hobi, ya luar biasa. Dan memang katanya laki-laki kalau lagi jalan hobi itu istri harus paham. Karena otaknya laki-laki itu cenderung kembali pada masa kecil. Di masa kecilnya gak mau beli ini, gak mau beli itu.